Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan bab yang kelima dari kitab Tauhid jilid 1 karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Bab yang kelima, al-wala wal bara. Kita sudah bahas pasal yang pertama, pengertian, definisi. Pasal yang kedua, kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Sekarang kita masuk kepada pasal yang ketiga. InsyaAllah kita lanjutkan dengan pasal yang keempat. Ini dua pasal kita selesaikan malam ini insyaAllah. Pasal yang ketiga ini judulnya adalah mudahanah dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Apa itu mudahanah? Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik pengertian daripada mudahanah. Mudahanah adalah berpura-pura menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi, berbaik hati, bermurah hati, atau berteman dengan ahlul maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan pengingkaran padahal ia mampu melakukan, maka itulah mudahanah. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan maksiat, kita tidak mengingkarinya, malah kita ikut nimbrung di tempat maksiat itu. Kita berlemah lembut, apa tujuannya? Karena ada proyek di balik itu untuk kepentingan duniawi. Itu namanya mudahanah. Kita tidak melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar karena takut orangnya tersinggung, gagal proyek kita. Nah, jadi kepentingannya kepentingan duniawi, kepentingan hawa nafsu. Itu yang disebut dengan mudahanah. Lalu apa hubungannya mudahanah ini dengan al-wala wal bara? Kaitan mudahanah dengan al-wala wal bara tanpa dari arti dan definisi yang kita paparkan tadi, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat padahal ia mampu melaksanakannya. Bahkan sebaliknya ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Seperti para sebagian politisi kita, sebagian pejabat negara kita yang muslim, mereka tahu akidah Trinitas itu tidak sesuai dengan Islam. Tapi mereka berlemah lembut, mereka malah mengucapkan selamat Natal, malah mereka ikut nimbrung Natal bersama. Itu namanya mudahanah. Itu namanya mudahanah. Kenapa? Orientasinya adalah supaya jangan bubar kepentingan-kepentingan. Karena sesama satu partai, sesama satu golongan, sesama satu proyek, nah supaya kongsi tidak bubar, maka mereka melakukan mudahanah. Bahkan sebaliknya ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Berpura-pura baik kepada mereka. Nah, itulah yang kita lihat. Kalau ada di antara kaum muslimin, mereka beringas kepada sesama kaum muslimin, tetapi kepada orang gereja dia lemah lembut, malah mengawal gereja ketika orang-orang gereja Natalan. Itu namanya mudahanah. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah dan permusuhan karena Allah,
bahkan ia semakin memberikan dorongan kepada para pendurhaka dan para perusak. Maka orang penjilat atau mudahin, ya, jadi mudahin itu kalau kita alihkan bahasa kita itu artinya penjilat, ya, seperti ini termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 78 sampai 80. Mari kita simak ayat ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Coba terjemah Pak Rizki. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir, musyrik. Nah, itu dia. Allah melaknat. Apa itu laknat? Laknat itu lawan daripada rahmat. Kalau rahmat timbunan kasih dengan sayang, jalinan rahman dengan rahim. Kalau laknat lawannya kumpulan murka dan kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau Allah melaknat berarti Allah memurkai, Allah memarahi. Siapa? Alladzina kafaru min bani Israila. Orang-orang kafir yang terdiri daripada Bani Israel. Bani Israel, anak cucu Israel. Israel nama lain daripada Yakub. Jadi Bani Israel artinya anak cucu Nabi Yakub. Yang kafir, ya, anak cucu Nabi Yakub itu ada yang masih muslim, ada yang sudah kafir. Nah, yang kafir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Karena mereka telah menentang apa yang disampaikan oleh lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya. Mereka durhaka dan melampaui batas. Durhaka tidak mematuhi aturan Allah dan Rasulnya, itu durhaka namanya. Melampaui batas, ya. Kedurhakaan itu malah sampai kepada hal-hal yang menjijikkan, ya, termasuk yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, ya, sodomi, itu termasuk bagian daripada melampaui batas. Karena Allah menjadikan laki dan perempuan, ya, berpasang-pasangan, tapi mereka kawin sesama laki-laki. Itu melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi yang satu dengan yang lain tidak melarang perbuatan mungkar itu, membiarkan, ya. Itu namanya mudahanah. Tidak melarang, malah ikut campur.
ikut bersama-sama nimbrung. Nah, itu namanya mudahana. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu melihat kebanyakan dari mereka malah saling tolong menolong dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik itu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong itu dalam hal yang baik, 'alal bir, dalam hal yang baik, wat taqwa, dan menuju ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam hal dosa, apalagi menuju kepada permusuhan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Siapa di antara kalian melihat suatu hal yang mungkar, cegah. Dengan apa? Pertama dengan power. Biyadih. Kalau punya power. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak punya power, dengan lisan. Sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Kalau tidak juga fa bi qalbi. Cegah dengan hati, membenci, mengingkari, meninggalkan, bukan malah ikut nimbrung, malah menolong mereka. Nah, dengan membenci, meninggalkan itu sudah dikatakan Nabi, dzalika adhaful iman. Itulah gambaran iman yang paling lemah. Jadi kalau tidak meninggalkan majelis maksiat itu, nah berarti itu namanya tidak mengingkari. Itulah yang disebut dengan mudahana. Jadi sikap mudahana tercela. Itu dilarang dalam Islam. Ya. Sekarang kita lanjutkan kepada poin yang keempat, mudarah. Ya, beda-beda tipis. Yang tadi mudahana, sekarang mudarah. Bagaimana pula pengaruhnya terhadap al-wala wal bara? Terlebih dahulu kita sampaikan pengertian mudarah. Mudarah adalah menghindari mafsadah, kerusakan, dan kejahatan dengan ucapan yang lembut atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar, atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya, atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis, syarrukum manittaqahun nasu khasyatan min syarrih. Sejahat-jahat kamu adalah orang yang ditakuti manusia karena mereka khawatir atas kejahatannya. Ya, ini namanya mudarah. Serupa tapi tak sama dengan mudahana. Apa keserupaannya? Sama-sama meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama-sama meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa pula ketidaksamaannya? Ketidaksamaannya kalau mudahana karena kepentingan duniawi. Ada proyek di balik itu. Kalau mudarah alasannya karena mengkhawatirkan bahaya yang lebih besar. Karena yang melakukan maksiat itu orang yang berpengaruh. Yang melakukan maksiat itu orang yang ditakuti. Kalau serampangan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita bisa habis. Nah, maka kita berpura-pura baik, kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah kita tetap melempar senyum, tapi kita tidak ikut melakukan maksiat itu. Kita meninggalkannya. Punten, saya ada perlu duluan ya. Nyun sewu, saya nggak ikut ya. Jadi mundur teratur. Tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga tidak ikut nimbrung.
dengan pertimbangan ada bahaya yang akan ditimbulkan yang lebih besar. Itu namanya mudarah. Ya. Sampai di sini bisa membedakan antara mudahanah dengan mudarah. Serupa tapi tak sama. Apa keserupaannya? Sama-sama meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama-sama melempar senyum, sama-sama menjaga hubungan baik. Apa perbedaannya? Kalau mudahanah orientasinya hawa nafsu, kepentingan dunia. Ya. Tapi kalau mudarah ini karena menakutkan bahaya yang akan ditimbulkan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan mudarah. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata dia saudara yang jelek dalam keluarga. Ya. Jadi ada yang datang. Ini menurut cerita Aisyah, ada yang datang mohon izin untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia mengaku dia termasuk orang yang paling jelek di antara saudaranya, sportif orangnya. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Dengan ucapan yang lemah lembut. Maka Aisyah bertanya, konfirmasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan? Ya, kenapa berlemah lembut? Kenapa tidak tegas mengingkari kemaksiatannya, mengingkari kejahatannya? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush. Sesungguhnya Allah membenci fuhush, ucapan keji, dan tafahush, perbuatan keji. Ya, Allah tidak hanya membenci ucapan keji, tapi Allah juga membenci perbuatan keji. Nah, ini yang ditangkal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah langsung melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan serampangan, khawatir orang itu nanti akan melakukan tindakan yang keji. Mereka akan mencederai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu tidak baik ya terhadap citra yang ada setelah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbuat mudarah dengan orang tadi ketika dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang itu jahat karena beliau menginginkan kemaslahatan agama, maka hal itu menunjukkan bahwa mudarah tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Kalau memang mengandung kemaslahatan, lebih banyak dalam bentuk menolak kejahatan, atau menundukkan hatinya, atau memperkecil dan memperingan kejahatan. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah mudarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang munafik karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dan orang lain. Ini juga terjadi ketika Nabi berhadapan dengan gembong Khawarij. Ternyata Khawarij sudah ada sejak masa Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nah, sedikit kita ke sirah nabawiyah. Ternyata Khawarij sudah ada sejak masa Nabi. Siapa gembong Khawarij pertama kali? Namanya Dzul Khuwaisirah. Namanya Dzul Khuwaisirah. Nah, diceritakan sepulang dari peperangan,
Nabi membagi-bagi harta rampasan perang, membagi-bagi ghanimah. Ya, biasalah Rasulullah lebih memperhatikan orang yang baru masuk Islam, lebih memperhatikan orang yang baru masuk Islam, atau yang disebut dengan mu'allaf. Mungkin agak terbanyak pembagian kepada mu'allaf ini. Langsung saja tampil Zulkhuwaisirah dengan suaranya yang lantang, "Ya Rasulullah, bersikap adillah ya Rasul." Bayangkan, Rasulullah dinasihati supaya berlaku adil. Apa jawab Nabi? "Celaka engkau hai Zulkhuwaisirah. Siapa lagi yang berlaku adil kalau bukan saya?" Mendengar itu, dalam satu riwayat Umar bin Khattab, di riwayat yang lain adalah Khalid bin Walid, ya, langsung cabut pedang. "Ya Rasulullah, izinkan saya menebas batang lehernya." Kurang ajar amat nih Zulkhuwaisirah. Apa kata Nabi? "Jangan, sabar. Jangan, biarkan dia pergi. Pengikutnya banyak," kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak tegas? Pancung aja dia. Ya. Sekali ngangguk Rasulullah, ya habis tuh Zulkhuwaisirah. Tapi Rasulullah tidak mau, jangan. Biarkan dia pergi. Pengikutnya banyak. Saya berharap darinya akan keluar orang-orang soleh. Akan keluar orang-orang yang baik, kata Nabi SAW. Inilah pertimbangan Rasulullah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, inilah sikap mudarah yang beliau tunjukkan. Wallahu a'lam, ya. Menurut analisa saya, ya analisa ini bisa salah, bisa benar ya, tidak selalu benar. Mungkin ini jugalah yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi. Ya. Kita melihat pemandangan di Gaza, di Yerusalem, bagaimana saudara-saudara kita dibantai. Orang menyalahkan Arab Saudi. Kenapa Saudi tidak berbuat? Kenapa Saudi tidak turun tangan? Ya, analisa saya bisa benar, bisa salah. Ya, wallahu a'lam. Saya menganalisa inilah salah satu bentuk daripada mudah. Kenapa? Kalau Saudi langsung turun tangan, Amerika juga tidak akan tinggal diam. Ya, Amerika juga tidak akan tinggal diam. Apa yang dilakukan Amerika? Bisa saja Makkatul Mukarramah itu diluluh lantakkan oleh Amerika, hancurlah Masjidil Haram. Tidak ada lagi tempat untuk menunaikan ibadah haji. Rugilah kaum muslimin seluruh dunia. Ini mafsadat yang lebih besar yang dipertimbangkan. Nah, sekali lagi, ini cuman analisa, bisa benar, bisa salah. Maka kita jangan selalu menyalahkan Arab Saudi yang tidak ikut campur, ya, tidak turun tangan membela Palestina. Namun bagaimanapun Arab Saudi tetap membantu secara material, ya, bantu ya, makanan, persediaan, dan kalau mau pindah itu disediakan tempat oleh pemerintahan Arab Saudi. Inilah contoh daripada mudarah. Nah, jadi kita simpulkan, mudahanah itu tidak sesuai dengan prinsip al-wala wal bara, sementara mudarah itu masih sesuai dengan prinsip al-wala wal bara. Baik, sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kepada poin yang kelima, beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang modal Ustaz. Apakah pelakunya berdosa juga nggak sih, Ustaz? Kalau mudaroh tidak. Tidak ya. Yang berdosa itu mudahanah tadi. Kalau mudaroh tidak berdosa, ya, karena itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan kami di selaku pengurus musola Ustaz, yang mana ada bantuan dari pemerintah ini dengan bantuan operasional tempat ibadah. Bantuan dari pemerintah? Dari pemerintah, dari DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Ya. Itu terkait dengan dana operasional. Dana operasional. Dana operasional. Tapi di dalamnya itu kalau kita bicara secara pengurusan DMI sendiri itu ada banyak beberapa pemahaman yang di situ. Sedangkan ketika kita melakukan silaturahmi, kadang kita diundang untuk mengikuti pengajian mereka, yang di dalamnya mungkin tidak sesuai dengan sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah. Itu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami keluar dari dana boti tersebut, atau kita tetap masuk di dalam itu, kita mengikuti tapi tidak meyakini? Baik. Kita boleh menerima hadiah dari siapa saja. Jangankan dari orang yang berbeda pemahaman, dari orang kafir pun boleh menerima hadiah. Tidak masalah. Sepanjang kita tidak meminta. Nah, jadi tetaplah terima hadiah itu. Ya. Cuman saja, kalau bisa, ketika mereka mengundang kajian, nah, disitulah kita mengemukakan alasan yang tepat, ya, supaya kita tidak ikut. Atau kalau harus ikut, usahakan telat. Kira-kira kajiannya sudah selesai baru muncul. Punten, saya telat, macet. Nyun sewu, saya telat. Ya, nah, ini namanya bermain cantik. Ya, bermain cantik. Jadi intinya kita terima hadiahnya, kita tidak ikut kajiannya. Tapi berusahalah sehalus mungkin. Ya, bagaimana caranya tidak ikut kajian? Kedepankanlah alasan. Ya, mungkin di tempat kami juga sedang ada acara. Ya, kami tidak bisa meninggalkan. Ya, nah, cari-cari alasan. Ya, yang penting kita tidak ikut kajiannya itu. Wallahu a'lam. Nah, tapi jangan terlalu jujur. Ya, saya nggak mau ikut kajian ya. Saya ngasih hadiah, silakan saya terima. Tapi saya nggak ikut kajian ente. Ya, kajian ente salah. Oh, jangan, jangan. Gitu. Sering saya tanya beralasan seperti itu. Iya, iya. Telat ini nggak datang, nggak bisa. Tapi sekali kadang masuk juga di pengajian itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali akhirnya masuk juga gitu kan, dan yang akhirnya gua ngacau. Iya. Nah, itu penjelasannya. Apalagi dia pakai mic luar, itu ketahuan tuh kajian dia baru dimulai, kajian banyak ketawanya. Iya. Ya, kalau udah kecepatan datang dia masih kajian, kita mampir dulu di warung kan bisa saja gitu. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mudahanah sama munafik apa bedanya? Beda tipis. Beda tipis. Ya. Tapi lebih besar dosanya munafik. Ya. Kalaupun dia termasuk munafik, nanti akan sampai kita kepada jilid tauhid jilid 2 nanti. Munafik itu dua macam. Nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Ya, kalaupun kita kelompokkan orang ini kepada nifaq, ini termasuk nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Jadi masih munafik kecil, bukan munafik besar. Kalau munafik besar seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, memang dari hatinya menentang Islam. Ini hatinya masih mau amar ma'ruf nahi mungkar.
Tapi karena ada udang di balik bakwan, dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi ini namanya nifaq amali gitu. Bebas. Kebanyakan punya bebas biar ini biar lebih Ngopi dulu, ngopi. Bagaimana kalau jadi muslim? Kenapa? Bagaimana kalau jadi muslim? Ya, kebahagiaan di pantai suaminya, oleh Nabi, Iya. terus ya macam-macam lah. Bagaimana? Kita harus berusaha dari jabatan itu. Ya. Kita harus menolak diberikan jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Ya tentu dengan alasan, dicari alasan yang tepat. Jangan alasan yang sebenarnya. Ya mungkin sekarang saya sangat sibuk urusan kantor. Ya. Jadi takutnya saya tidak bisa melaksanakan tugasnya. Itu. Siasat ya. Sudah sih sebenarnya. Ya. Sudah sih sebenarnya, cuman bukannya jadi menutup kemungkinan kita bisa juga berdakwah. Nah, kalau sudah saatnya, kenapa tidak? Dengan dakwah itu juga butuh siasat, ya, strategi. Kalau strateginya sudah memungkinkan, silahkan, bismillah. Ya, sudah bertahun-tahun kita masih menggunakan jalan-jalan yang berbelok-belok, kita jalan tuntas sekarang, silahkan. Ya, kalau sudah memungkinkan. Maaf ya, saya sudah lama mengaji. Menurut saya yang saya pelajari, yang kita lakukan ini tidak pernah ada pada masa Rasul. Ini cuman membuat kerjaan saja, manfaatnya nggak ada. Nilai ibadahnya tidak ada. Ngapain kita buang-buang umur, buang-buang biaya? Nah, silahkan. Apa-apa. Ya, kadang di memecah belah kesatuan. Kesannya begitu. Iya. Jadi dianggapnya kita ini yang tadi udah ada malu bikin ribut lagi. Ya memang kita akui dakwah sunnah itu memecah belah. Dakwah tauhid itu memecah belah. Memecah antara anak dengan orang tua. Mencerai-beraikan antara Ali bin Abi Thalib dengan Abi Thalib itu sendiri. Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Abi Thalibnya masih kafir. Memecah belah antara suami dengan istri, antara orang bersaudara. Betul. Yang dipecah belah antara yang hak dengan yang batil. Tapi sesama hak, dakwah sunnah menyatukan, bukan memecah belah. Silakan. Di kantor itu saya melihat ada suatu kemaksiatan dan kebetulan yang mau maksiatan itu adalah bos anak gitu. Kadang diskusi sama teman gimana ya, kan bos. Jangan itu privasi dia gitu. Apakah dalam hal ini anak termasuk membiarkan gitu? Artinya tidak berani untuk menegur atau menasihati gitu. Karena bos anak sendiri. Iya. Itu bisa masuk kepada muhadarah, ya, mudarah, ya, mudarah. Karena kalau kita langsung, ya, apalagi tanpa pertimbangan membabi buta, ya bisa-bisa kita dipecat di situ, ya, menjadi bumerang buat kita. Kecuali sudah ada tempat pindah. Nah, ya. Pertimbangannya anak biarin pecat gitu. Nah, iya, nggak apa-apa kalau siap mengambil risiko. Gitu. Siap ngambil risiko gitu. Pindah kerja tempat lain. Tapi termasuk pengecut nggak sih Ustaz? Ya. Kalau kita biarin aja gitu. Iya itu pertimbangan itu. Ya, mafsadat dan maslahat.
Kalau kita dipecat, apalagi anak kita banyak, ya tanggungan kita banyak, kontrak belum dibayar, nah macam-macam ya. Nah, maka pertimbangan-pertimbangan itu, ya, itu termasuk mudharah. Nah, tapi kalau memang kita nggak punya beban, kalaupun dipecat, ya monggo-monggo aja. Saya banyak tempat kerjaan lain kok. Ya, nggak apa-apa, silakan. Berarti dikatakan pertimbangan. Ya, pertimbangan. Nggak mungkin juga kan, habis berdakwah kita jadi gembel kan. Itu yang kita ya apa yang muslim ada yang menuntut ada itu nggak apa-apa berarti ya. Yang bahir ada, tapi yang berbohong begitu Ustaz. Jadi maksudnya tadi kan nggak apa-apa kita jadi itu termasuk menuntut kan. Iya. Ya muslim ada yang menuntut ada. Iya. Hadisnya ada Ustaz. Iya. Karena kita mental kita ini kan tidak sama. Ada yang kuat mentalnya, ada yang lemah mentalnya. Kalau mentalnya lemah nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Dan nggak berdosa juga Ustaz. Nggak berdosa. Ada alternatif lain. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau tidak mampu mencegah dengan tangan, dengan lidah, dengan hati, ingkari. Jangan nimbrung. Nah, nimbrung ini masalah, itulah mudahanah tadi, ikut campur, ya, menimbrung itu tidak boleh. Ya. Masih ada? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.